Hadirin yang kami hormati, sidang pengadilan tinggi atas perkara banding perdata nomor 34/PDT/2025/PT titik Ambon segera dimulai. Sidang pengadilan tinggi Ambon pada hari ini tanggal 23 Desember 2025 atas perkara banding nomor 34/PDT/2025/PT titik Ambon antara pembanding Hanok Lekena SPD melawan teman polisi Pelubukni SPD dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, mohon dicek keyakinan para pihak. Baik yang mulia, saudara pembanding hadir bersama kuasa hukumnya yaitu Dasarinus Popla SHMH. Begitupun dengan saudara terbanding hadir bersama kuasa hukumnya Yohan Arista Suryali SHMH. Dengan demikian semua pihak telah hadir yang mulia. Baik, karena semua pihak telah hadir, maka kami akan membacakan putusan. Putusan nomor 34/PDT/2025/PT titik Ambon. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara 1. Hanok Lekena SPD, pekerja pegawai negeri sipil beralamat di Jalan PLN nomor 30, Kota Tiago, sebagai pembanding yang semula tergugat melawan polisi Pelubukni SPD, pekerja pegawai negeri sipil beralamat di Jalan Kuda Laut nomor 12 Sulaki, sebagai terbanding yang semula penggugat. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca dan meneliti berkas perkara perdata nomor 123/PDT titik G garing 2025/PN titik Songlaki dari Pengadilan Negeri Songlaki serta putusan Pengadilan Negeri Songlaki tanggal 8 Desember 2025 yang dimohonkan banding tersebut telah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding pada tanggal 11 Desember 2025, telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum termohon pada tanggal 11 Desember 2025 tentang duduk perkara, menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Ambon menerima dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Songlaki, khususnya mengenai fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang telah menjadi alasan kuat untuk menjatuhkan putusan cerai. Menimbang bahwa pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Songlaki yang secara garis besar keberatan tersebut adalah mengenai 1. Pembuktian perselingkuhan tidak terpenuhinya hak sebagai istri. Pembanding meninggalkan rumah tangga dengan jangka waktu yang lama dan tidak bisa dihubungi. Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang dijadikan dasar putusan. 2. Penetapan hak asuh anak tunggal kepada terbanding. 3. Besaran nafkah anak sebesar 2 juta rupiah dianggap memberatkan. Tentang pertimbangan hukum tingkat banding A. Mengenai pokok keberatan perceraian, menimbang bahwa majelis hakim banding berpendapat meskipun dalil perselingkuhan pembanding masih dapat diperdebatkan validitas bukti digitalnya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menjadi pemicu keberatan atau keretakan rumah tangga. Tidak terpenuhinya hak sebagai istri. Pembanding meninggalkan rumah dengan jangka waktu yang cukup lama dan tidak bisa dihubungi. Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami sehingga tujuan perkawinan untuk hidup dan rukun dan damai sudah tidak dapat
sesuai pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keberatannya membanding ditolak. B. Mengenai hak asuh anak, menimbang bahwa anak para pihak bernama Mawar Krisyanti Lakena saat ini berusia 5 tahun, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 45 ayat 2 undang-undang yang sama, pada prinsipnya kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Namun dalam hal terjadi perceraian, pengadilan wajib menentukan kepada siapa anak tersebut diserahkan demi kepentingan terbaik bagi anak, menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan termasuk keterangan saksi dan bukti-bukti, majelis memperoleh keyakinan bahwa 1. Terbanding atau ibu kandung dari Mawar Krisyanti selama ini secara aktif mengurus kebutuhan harian Mawar. 2. Anak masih berusia sangat muda atau balita sehingga secara psikologis lebih membutuhkan kehangatan, kedekatan, dan pola asuh dari sosok ibu. 3. Pembanding atau sebagai ayah tidak terbukti lebih mampu dalam pengasuhan sehari-hari. 4. Stabilitas emosional dan pertumbuhan anak akan lebih terjamin apabila tetap berada dalam pengasuhan ibunya. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam perkara perceraian untuk umat Kristen, anak-anak masih berusia kecil lebih tepat berada dalam pengasuhan ibu sepanjang tidak terbukti ibu tidak layak atau tidak mampu mengasuh. Menimbang bahwa oleh karena itu demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik maupun emosional, majelis berpendapat bahwa hak pengasuhan terhadap anak Mawar Krisyanti Lakena yang masih berusia 5 tahun akan lebih tepat diberikan kepada ibunya. Menimbang bahwa meskipun demikian, majelis hakim banding berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan menjaga hubungan emosional anak dengan ayahnya, perlu adanya pendekatan terhadap hak pembanding untuk turut serta dalam pengasuhan. Menimbang oleh karenanya penetapan hak asuh anak kepada termohon harus diubah dan ditegaskan bahwa pembanding memiliki hak dan kewajiban penuh untuk bertemu, menafkahi, dan turut serta dalam pengambilan keputusan anak. C. Mengenai besaran nafkah anak, menimbang bahwa keberatan pembanding mengenai besaran nafkah sebesar 2 juta rupiah per bulan adalah beralasan karena kedua belah pihak sama-sama berstatus pegawai negeri sipil yang memiliki kewajiban menafkahi. Menimbang bahwa majelis hakim banding menilai nominal yang wajar dan proporsional adalah Rp1.500.000 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga putusan pengadilan negeri harus diubah dengan amar putusan nafkah anak. Mengadili sendiri. 1. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat Loise Probutni SPD dan tergugat Hanok Lakena SPD putus karena perceraian. 2. Menetapkan hak pengasuhan anak bernama Mawar Krisyanti Lakena umur 5 tahun kepada terbanding atau semula penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak dan kewajiban penuh kepada pembanding atau semula tergugat untuk bertemu, berpartisipasi dalam pendidikan,
secara wajar. 3. Menghukum pembanding atau semua tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 setiap bulan di luar pendidikan dan kesehatan anak sampai dewasa atau mandiri. 4. Menetapkan harta bersama dibagi 2 bagian yang sama besar antara penggugat dan tergugat. 5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp1.500.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari 20 Desember 2025 oleh kami, Setnat Arido Samalai SH sebagai Ketua Majelis, Rizal Anderson Mamono SH dan Juli Irene Saktela SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 23 Desember 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Leondri Alexandro Samloi SH sebagai panitera pengganti. Hormat kami, Hakim Ketua Setnat Arido Samalai, Hakim Anggota 1 Rizal Anderson Mamono,